Jadi akhirnya di satu titik aku sempat merasa sebenarnya hidup tuh capek banget ya gitu. Kayaknya butuh alasan lebih kuat deh untuk bangun tiap hari gitu. Siapa sosok yang dari kecil sampai gede sih mama ya. Kebanyakan waktu yang kita habiskan baik aku maupun adikku itu sama mama. Jadi mau nilai ulangan bagus atau jelek biasanya sih pasti cerita sama mama gitu. Ada level kenyamanan lah gitu yang kita sama-sama rasain gitu. Waktu aku SMP dan adikku masih SD, mamaku tuh mengalami menopause yang mungkin cukup gini kali ya. Jadi kita nggak tahu itu apa gitu. Jadi baik aku maupun adikku merasakan perubahan yang cukup jauh nih antara mama yang dulu selalu ngurusin kita atau nanyain kita, yang perhatian banget, yang selalu ada baik secara fisik maupun mental gitu. Kemudian sesudah mengalami proses menopause tiba-tiba mulai ada jarak nih gitu dan emosinya juga yang mulai naik turun gitu. Jadi akhirnya sedih merasa sendiri, terus merasa nggak ada yang ngerti gitu dan bingung mau cerita sama siapa. Sebenarnya sih yang paling menyakitkan itu adalah karena setiap hari itu jadi berat gitu. Sampai harus menutupi rasa sakit yang dirasa itu dengan men-trigger rasa sakit secara fisik gitu. Jadi mulai self-harming gitu. Self-harming itu sebenarnya bukan untuk tujuan untuk bunuh diri sebenarnya waktu itu yang aku lakukan. Tapi untuk numbing, untuk nggak ngerasain sakit di dalam. Jadi akhirnya mendingan rasain sakitnya secara fisik gitu. Jadi misalkan pakai silet atau pakai gunting cuma ditaruh aja gitu, cuma buat ngerasain ini loh rasa sakit itu kayak gini. Yang kamu rasain tuh nggak ada apa-apanya sama yang ini gitu. Jadi buat ngingetin diri sendiri aja sih bahwa rasa sakitnya tuh kayak gini gitu. Dari sudut pandang anak umur waktu itu paling umur 14 tahun kali ya. Pokoknya anak SMP lah ya. Kenapa sih aku bangun tiap pagi dan kalau aku sendiri nggak semangat untuk hidup tuh buat apa aku hidup? Dari situ sih sebenarnya akhirnya aku menemukan bahwa oh ya aku pengen hidup untuk orang lain supaya membantu orang lain. Ketika itu aku larinya ke kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, kemudian larinya ke gereja, larinya ke komunitas-komunitas yang isinya adalah aktivitas-aktivitas positif. Di mata saya, Sophie itu sahabat yang reliable. Jadi di saat saya cerita ke dia selalu bisa kasih perspektif yang berbeda. Jadi kalau misalnya saya mengalami suatu kejadian yang menyebalkan nih, mungkin semua orang di sekitar saya akan bilang itu kejadian yang menyebalkan gitu. Tapi kalau dari Sophie lebih ke dari kejadian yang menyebalkan itu apa yang sudah kamu lakukan untuk memperbaikinya, kurang lebih gitu. Kemudian kalau pulang bareng akhirnya suka ngobrol dan sampai akhirnya kita dan teman-teman kita juga akhirnya suka nginep-nginep. Yang namanya anak remaja kan jadinya curhat-curhat ngalor ngidul, pakai nangis-nangis gitu. Semua kejadian-kejadian yang saat itu, hari itu terjadi di keluarganya itu dia cerita, kemudian betapa beratnya melalui semua itu. Dan ya ada beberapa kali di mana Sophie cerita sama saya, dia berusaha menyakiti dirinya sendiri gitu. Waktu itu karena masih SMA jadi benar-benar nanggapinnya jangan deh gitu, ya udah nangis aja atau solusi-solusinya itu nggak mendalam gitulah ya. Tapi once kita udah melalui fase ini, kita tahu bahwa Sophie waktu itu mengalami masalah yang cukup berat sih. Waktu di SMA aku merasa diterima. Jadi nggak merasa dihakimi, nggak merasa disalahkan, bahwa mereka menerima aku apa adanya gitu. Ya Sophie ini orangnya emang kayak gini gitu. Kalau di sekolah suka nyomot makan siang Tasya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap temenan gitu. Jadi mungkin karena merasa diterima dengan segala kekurangan dan kelebihan, jadi akhirnya merasa bahwa menemukan lingkungan di mana aku bisa merasa bahwa aku bisa mulai bertumbuh gitu.
selepas dari kuliah itu aku sama teman-teman bikin gerakan Selamatkan Ibu yang fokusnya waktu itu adalah mengedukasi ibu-ibu atau calon ibu, jadi mengedukasi perempuan tentang kesehatan. Kemudian dari Selamatkan Ibu, aku ketemu sama teman-teman yang akhirnya kita sama-sama bikin Lentera Sintas Indonesia. Lentera Sintas Indonesia fokusnya adalah di kekerasan seksual. Di saat yang kurang lebih bersamaan juga membantu Alzheimer Indonesia. Yang fokusnya adalah memberikan layanan dan memberikan dukungan bagi teman-teman atau orang dengan demensia dan teman-teman yang mengurus orang dengan demensia. Aku berkenalan dengan Alzheimer Indonesia lewat DIY. Aku menganggap DIY sebagai mentor. Saya sangat terharu dan merasa honored untuk dianggap mentor oleh Sophie, karena menurut saya beliau juga punya kualitas-kualitas yang bisa dieksplor untuk menjadi mentor juga untuk generasi muda lainnya. Ketika kita kerja bareng, aku tahu bahwa DIY membuat Alzheimer Indonesia karena pengalaman pribadinya. Buat aku, Yayasan Alzheimer Indonesia ini adalah sesuatu yang aku bisa relate, yang aku merasa bahwa ada hubungannya juga nih sama pengalamanku gitu. Kalau aku lihat ke belakang sih sebenarnya kesamaan semuanya adalah selalu berhubungan dengan entah itu kesehatan atau perempuan ya, dan bagaimana mengubah perilaku atau paradigma masyarakat gitu. Dan daripada menunggu perubahan itu datang, kita yang jadi perubahan itu sendiri. Aku personally sih sebenarnya menjadi duta cerita itu artinya menjadi agen perubahan. Karena dengan menjadi duta cerita, kita mulai bercerita tentang apa yang menjadikan kita atau menjadikan identitas kita. Dan ketika kita mulai menceritakan hal-hal yang menjadikan diri kita Indonesia atau menjadikan diri kita seorang manusia, kita mulai berkomunikasi dengan orang lain. Jadi buat aku duta cerita itu positif banget karena bisa membuka wawasan orang bahwa identitas Indonesia itu beragam loh. Jangan ragu-ragu untuk minta tolong atau jangan ragu-ragu untuk cerita ke orang lain. Karena biasanya kalau kita sudah merasa sendiri, nggak bisa cerita ke orang lain, merasa nggak ada yang mendukung, itu titik terendahnya. Jadi dengan permintaan tolong itu atau dengan cerita yang kita bagi itu, maka orang jadi tahu kesulitan kita apa. Yang paling penting adalah hadir untuk orang itu. Kalau orang itu butuh ditemenin, ya ditemenin. Kalau orang itu butuh didengarkan, ya didengarkan. Kalau sekarang sih, menurut aku tujuan hidupnya tuh bukan hal yang sama seperti dulu. Kalau dulu alasanku untuk hidup adalah untuk orang lain, sekarang aku rasa dengan perjalanan waktu dan bagaimana aku berevolusi, aku mulai mengerti bahwa aku nggak perlu mendapat pengakuan dari orang lain, nggak perlu mendapatkan penghargaan dari orang lain untuk menjadi bahagia atau untuk merasa bermanfaat. Kalau kita sudah menerima diri kita sendiri, sudah menerima identitas kita sendiri, sudah menerima segala kekurangan dan kelebihan kita, maka kita dengan mudah dapat menerima orang lain, dapat mengerti orang lain, dapat berempati dengan orang lain juga gitu. Aku menilai pengalamanku itu sebagai sesuatu yang membentuk aku sampai jadi sekarang ini gitu. Jadi kalau bukan karena pengalamanku dengan mama, mungkin aku nggak akan mempertanyakan buat apa aku hidup. Kalau bukan karena apa yang diajarkan oleh mama, kayaknya juga nggak akan ada juga aku di sini dan jadi dokter gitu. Jadi buat aku apapun yang terjadi mungkin saat itu kita nggak ngerti kenapa. Tapi pengalaman-pengalaman itu maupun itu yang menyakitkan ataupun yang membahagiakan akhirnya membawa kita ke pengalaman hidup yang lebih kaya. Dan itu sebenarnya sebuah privilege. Kalau kita tidak mengalami itu, mungkin kita nggak jadi seperti kita yang sekarang.